فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita merajaah tadi pembahasan tentang hukum sujud tilawah beserta dalilnya serta keutamaannya. Dan hadis tentang masalah ini khonifillah dihafal. Nah, sehingga seseorang ketika memiliki bekal hadis pada suatu hukum akan paham. Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Man hafizal Qur'an azuma sya'nuh, wa man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Siapa saja menghafal Al-Qur'an maka kedudukannya tinggi, kedudukannya agung. Dan siapa yang menghafal hadits maka akan kuat hujjahnya. Dan karena itulah fuqaha kalau lemah dalam hadis dia lemah tarjihnya. Nah, sehingga kalau kita melihat orang-orang yang fikihnya kuat ketika mereka kuat dari sisi hadisnya. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Kita masuk pada poin yang ketiga. Sifatuhu wa kaifiyatuh. Sifat sujud tilawah dan tata cara sujud tilawah. Qala yasjudu sajdatan wahidah. Yang pertama bahwasanya sujud tilawah itu seseorang yang melakukannya dia sujud satu kali sujud. Dan satu kali sujud saja. Dan sebagaimana nidhahir dari hadis-hadis yang mengisahkan tentang sujud tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Karena tidak diceritakan setelah itu duduk di antara dua sujud kemudian sujud lagi. Jadi sajdatun wahidah, satu kali sujud. Wa yukabbiru idza sajad, dan dia bertakbir ketika hendak sujud. Dalam permasalahan ini untuk poin yang kedua, apakah seseorang yang melakukan sujud tilawah itu bertakbir atau tidak? Nah, khilaf di kalangan para ulama. Yang disebutkan di sini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan disunnahkannya takbir ketika hendak sujud tilawah. Dan mereka berdalil dengan keumuman hadis bahwasanya takbir itu fi kulli khafdin wa raf'in, pada setiap perbuatan berupa khafd yaitu turun ataupun naik ketika sholat. Dalam sholat ketika rukuk ini turun takbir, ketika naik, kemudian ketika sujud ada takbir, ketika bangkit dari sujud ada takbir. Mereka mengkiaskannya dengan hal ini. Kemudian dalil yang lain yang juga mereka gunakan akhwanillah, adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau hadis Ibnu Umar. Baik. Dan ini sahih dalam hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'a. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an, kemudian apabila lewat pada ayat sajadah maka beliau bertakbir dan sujud. Maka kami pun sujud bersama beliau. Ini hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.
akan tetapi pada sanadnya ada kedhaifan. Dikarenakan Abdullah bin Umar al-Umari dia seorang perawi yang dhaif dan bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Meriwayatkan tambahan takbir. Dalam kaidah mustalah al-falifillah, bersendiriannya seorang perawi yang dhaif meriwayatkan suatu tambahan ini dihukumi mungkar. Sehingga tambahan takbir pada masalah sujud tilawah al-falifillah dalam hadis Ibnu Umar derajatnya mungkar. Adapun pendapat yang kedua, ini yang dipilih oleh Abu Hanifah dalam salah satu riwayat dan merupakan pilihan sebagian Hanabilah bahwasanya ketika sujud tidak disunahkan untuk bertakbir. Demikian pula ketika bangkit dari sujud. Yang Abu Hanifah membedakan ketika turun bertakbir, ketika bangkit tidak. Dan pendapat yang lain masih Abu Hanifah juga, dan ini salah satu riwayat dalam pendapat Imam Malik, tidak takbir secara mutlak, baik ketika mau sujud maupun ketika bangkit. Dan inilah pendapat yang paling kuat al-falifillah. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil dalam masalah ini. Rasulullah SAW beberapa kali melakukan sujud tilawah dan tidak diceritakan oleh para sahabat bahwasanya beliau bertakbir. Dan inilah tarjih dari Al-Alamah Al-Albani, demikian pula Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala. Dan kalau kita perhatikan alhamdulillah dalam pelaksanaannya memang lebih jelas kalau tidak bertakbir dalam sholat terkhusus. Apalagi ketika seorang sholat membaca ayat sajdah, kemudian imam mau sujud. Imam mau sujud, langsung sujud. Ini biasanya makmum yang di belakang yang nggak melihat, misalnya ada para ummahat di belakang, mereka akan paham ini kok diam lama berarti ikut sujud. Tapi kalau bertakbir maka menjadikan bingung orang-orang yang bermakmum. Membaca ayat sajdah kemudian Allahu Akbar. Biasanya rukuk. Yang di belakang yang tidak lihat ya rukuk mana ya rukuk. Ini salah satu yang menunjukkan kelemahan takbir ketika sujud tilawah. Oleh karena itulah, selain karena memang tidak adanya dalil, juga secara praktek alhamdulillah jelas bahwasanya kalau tidak bertakbir itulah yang sahih atau yang kuat, karena tidak menimbulkan kerancuan. Berbeda dengan kalau takbir ketika dia sujud tilawah di sholat akan menimbulkan kerancuan. Makmum akan banyak terjatuh dalam kekeliruan kalau yang tidak paham bahwasanya ini adalah ayat sajdah sehingga imamnya sujud. Akhirnya ya ketika imam bangkit dari sujud, takbir lagi Allahu Akbar, mereka bangkit dari apa? Dari rukuk. Ya, setelah itu rukuk lagi nantinya. Apalagi kalau sujud tilawah di akhir surat, seperti misalnya pada surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Imamnya kadang sujud, kadang enggak. Ini suatu saat dia ingin sujud tilawah. Allahu Akbar sujud tilawah, makmum yang di belakang rukuk. Ketika imam bangkit dari sujud Allahu Akbar, mereka bangkit dari rukuk. Setelah itu imam rukuk, mereka sujud. Tidak karuan jadinya. Ini untuk praktek. Dan ini pernah terjadi alhamdulillah. Pada mereka-mereka yang merajihkan sujud tilawah dengan Dengan takbir.
Berarti poin yang kedua, wa yukabbiru idza sajjad. Nah, yang rajih dalam masalah ini bagaimana? Hasan. Bertakbir atau tidak ketika mau sujud tilawah? Tidak bertakbir. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan zahir dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidak perlu bertakbir. Baik. Demikian pula ikhwanillah, yang berdekatan dengan masalah ini, apakah dipersyaratkan taharah untuk sujud tilawah? Jumhur ulama menyatakan dipersyaratkannya taharah. Kenapa? Karena mereka memasukkan sujud tilawah dalam kategori salat. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, dan yang rajih dalam masalah ini tidak dipersyaratkan untuk taharah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menghikayatkan dari Ibnu Umar secara mu'allaq dalam sahih beliau, annahu kana yasjudu ala ghairi wudu. Bahwasanya Ibnu Umar dulu sujud tilawah dalam kondisi tidak berwudu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm, juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan dari kalangan mu'asirin, hampir kebanyakan para ulama kita merajihkan tidak dipersyaratkannya taharah. Syekh Muqbil, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Kenapa? Karena sujud tilawah bukanlah salat, sehingga tidak dipersyaratkan taharah. Juga hal berikutnya, apakah dipersyaratkan menghadap kiblat? Lagi-lagi jumhur ulama menyatakan apa? Dipersyaratkan menghadap kiblat. Kira-kira alasannya apa? Sama dengan yang sebelumnya, yaitu karena mereka menghitungnya sebagai sholat, ya, disamakan dengan sholat, sehingga wajib menghadap kiblat. Dan ini pendapat yang lemah. Yang rajih tidak dipersyaratkan menghadap kiblat, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, dan yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan tidak dipersyaratkannya hadis siapa yang kemarin kita singgung? Hadis Ibnu Umar. Sisi pendalilannya bagaimana? Karena Ibnu Umar mengatakan hatta la yajidu ahaduna mawdi'an limakani jabhati, tidak mendapati tempat untuk jidatnya, untuk keningnya, sehingga ya nyari-nyari mana walaupun tidak menghadap kiblat. Baik. Ya alhamdulillah. Perkara yang lain, apakah disyariatkan salam setelah sujud tilawah? Tentunya ini pada sujud tilawah di luar sholat. Adapun di dalam sholat tentunya jelas tidak disyariatkan. Adapun di luar sholat apakah disyariatkan? Ini juga khilaf. Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad dalam salah satu riwayat menegaskan bahwasanya tidak disyariatkan salam. Dan ini pendapat yang rajih. Alasannya apa? Karena tidak didapati dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya. Berarti kesimpulannya, untuk sujud tilawah tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan istiqbalul kiblah, tidak pula disyariatkan bertakbir serta salam. Jadi langsung sujud. Langsung sujud. Dan juga tidak disyaratkan untuk berdiri dulu. Sebagian ketika mau sujud tilawah posisi duduk awalnya, dia membaca Al-Quran, kemudian ketika mau sujud tilawah berdiri dulu,
berdiri baru sujud. Nah ini juga tidak disyariatkan. Kalau memang kondisi dia duduk, ya langsung saja sujud, tidak perlu berdiri. Nah, adapun kalau memang awalnya berdiri, ya dia langsung sujud. Baik. Dan yang menunjukkan tentang kuatnya pendapat ini alhamdulillah, bahwasanya tidak perlu berdiri. Nah, riwayat yang datang dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tatkala beliau sedang duduk-duduk kemudian diberi kabar gembira dengan taubah. Nah, dengan taubah. Kisah Ka'ab bin Malik masyhur tentang tentang dihajarnya beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dikarenakan tidak ikut sertanya dalam perang Tabuk. Kisahnya dalam surat At-Taubah. Nah, maka tatkala mendengar berita bahwasanya Allah menerima taubatnya, beliau mengatakan fa kharartu sajidan, maka aku segera menyungkurkan diriku dalam posisi sujud. Jadi tidak berdiri dulu. Walaupun asal sujud ini hubungannya dengan sujud syukur alhamdulillah, tapi dari sisi kesamaan ada. Dalam artian sujud di luar salat karena suatu sebab. Nah, sehingga langsung sujud. Adapun berdiri, nah ini tidak ada dalilnya. Lalu apa yang dibaca? Disebutkan dalam kitab wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la kama yaqulu fi sujudis shalah. Dan dia membaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la sebagaimana dia membaca dalam sujud salat. Wa yaqulu aidan, dan dia membaca juga boleh memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini juga bacaan sujud sebagaimana pula bacaan sujud dalam salat. Wa in qala sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa. Apabila dia membaca dalam sujud tilawah dengan bacaan ini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Nah, wajahku sujud kepada Zat yang telah menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan memberikan penglihatan, pendengaran sehingga bisa mendengar, dan penglihatan bihaulihi wa quwwatihi, dengan kemampuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya membaca bacaan ini dalam sujud tilawah, dikatakan fala ba'sa, tidak mengapa. Dan hadits afalillah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tayyib, karena ada yang mensahihkan hadis ini, maka tidak diingkari seandainya ada yang membaca dalam sujud tilawah dengan bacaan tersebut. Walaupun pada asalnya bacaan pada sujud tilawah sama dengan bacaan dalam sujud salat.
Namun ikhwani fillah, kalau kita perhatikan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang lafaz sajada wajhiya lilladzi khalaqahu ila akhirih, dikeluarkan oleh Ahlus Sunan juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Haytham an Khalid al-Hadza an Abil Aliyah an Aisyah. Memang zahirnya sahih ya khalifillah, zahirnya sahih. Akan tapi Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, Hushaim an Khalid al-Hadza. Ad-Darqutni rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya Hushaim telah diselisih oleh Ismail bin Ulayyah, karena Ismail rawa an Khalid an rajulin mubham. Dan Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala menguatkan atau membenarkan riwayat Ismail dalam artian di sana ada perawi mubham yang dijatuhkan. Taib. Ini untuk hadis Aisyah. Jadi zahirnya sahih, akan tetapi ada illah fanillah, karena dalam riwayat Ismail bin Ulayyah dia meriwayatkan dari Khalid dari seorang yang mubham, yang tidak diketahui siapa namanya. Taib. Namun datang dalam riwayat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, lafaz tersebut untuk sujud secara umum sehingga boleh-boleh saja. Karena ini lafaz untuk sujud secara umum. Adapun yang menyatakan ini lafaz sujud tilawah dalam artian bacaannya khusus dengan bacaan tersebut, maka riwayatnya dhaif. Perkara yang keempat, mawadhi' sujud tilawah fil Quran. Tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran. Disebutkan di sini mawadhi'u sujudil Qur'anil Karim 15 mawdi'an. Tempat-tempat sujud tilawah wanifilah dalam Al-Quranul Karim itu ada 15 tempat. Mengenai tempat-tempat sujud tilawah tersebut, berapa jumlahnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama Hanafiyah. Yang menyatakan 15 tempat ini adalah pendapat Imam Ahmad, juga sebagian Syafi'iyah. Tayyib. Datang hadis yang menyatakan demikian dari Amr bin al-As, tapi dhaif, bahwasanya sujud tilawah itu 15. Pendapat yang lain menyatakan ada 14 tempat, dan ini pendapat yang masyhur juga di kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Tayyib. Pendapat yang lain menyatakan hanya 10. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat ikhwanillah dalam masalah ini yang dikuatkan juga oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, bahwasanya ada 15 tempat. Pendapat yang pertama tadi. Dan para ulama telah berijma tentang tempat-tempat tersebut, kecuali apa? Kecuali sujud tilawah pada tempat yang kedua dalam surat Al-Hajj.